sholat. Ya dia sholat berapa deh? Banyak saya. Lupa. Kemudian, mengapa kok saya katakan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Seluruh makhluk Allah, seluruh Pak ini, seluruh ini, kecuali iblis sama setan, seluruh memintakan ampunan hatta hitanal fil bahri, hingga ikan yang ada di dalam lautan. Makanya kalau orang-orang mondok kalau bisa jangan makan yang bernyawa, ya kan gitu. Karena yang bernyawa itu mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Itu Pak, mengapa kok orang pondok makan tahu tempe gitu ya. Ada orang tirakat biasanya juga makan tahu tempe gitu. Karena itu tadi mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah. Malaikat memintakan ampunan, satu malaikat aja diampuni, apalagi itu bermiliar-miliar malaikat. Betul Pak? Seluruh makhluk, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Apa enggak habis kita keluar dari rumah ini, dari masjid Allah ini, kita keluar dosa-dosa kita sudah habis, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Enak enggak Pak? Enak tuh. Tambah lagi pahala Bapak datang ke sini kayak Bapak itu perang fisabilillah. Andai kata kok Bapak itu di tengah jalan kok kesandung. Nah, kesandung apa itu? Ya, jalan tahu-tahu jatuh kemudian meninggal. Bapak mati syahid. Apalagi di dalam sini, tapi jarang. Betul Pak? Ini orang pilihan. Betul Pak? Lebih banyaknya meninggalnya di mana? Di rumah sakit atau di rumah? Betul? Jangan sampai kita di sono tuh, di tempat saya Pak, ada yang saking senangnya catur, sekak seter, sudah gini Pak, wassalamualaikum. Ada yang main gaplek, itu bukan saya ngarang, tapi itu betul-betul ada. Orang mati itu tergantung kebiasaannya, betul? Kalau kita sering ngaji, insya Allah mati di pengajian. Kita sering baca Al-Quran, meninggalnya baca Al-Quran. Kita sering sujud kepada Allah, matinya di situ. Ketika sujud kepada Allah, tetapi ketika gatak, ya kesana ini, plak langsung kejet malaikat Israel. Bagaimana kita nggak tahu? Catur, benar itu terjadi. Saya bukan ngarang, tapi itu terjadi benar itu. Makanya mati itu tergantung kepada kebiasaan. Makanya kita harus mempunyai kebiasaan yang baik. Sudah umur 40 tahun, sudah waktunya tobat. Betul? 40 tahun gak tobat sampai kapan tidak tobat? Betul nggak? Sudah 40 tahun. Karena Nabi juga diangkat oleh jadi Nabi dan Rasul ketika umur 40 tahun. Sudah 40 tahun ini sudah kita mempersiapkan gitu. Harus kita persiapkan diri. Karena banyak saudara-saudara kita belum nyampe 40 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-teman saya, saudara jamaah saya kagak sakit. Seminggu foto-foto sama saya Pak. Seminggu 6 hari dipanggil oleh Allah. Kagak sakit. Beliau dari ngaji ya. Ada kan musola Masjid At-Taqwa yang terbesar itu di Gria itu. Namanya Habib Abdul Razak itu. 6 hari foto-foto sama saya habis ngisi pengajian di situ di remaja. 6 hari kagak sakit Pak, keluar dari masjid mau ngopi sama ngerokok gitu, udah kelacuan gitu. Insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kagak sakit Pak ya, udah yang keluarganya yang bilang. Ada lagi juga jamaah masih muda, nyapu udah tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu mati dadakan itu namanya. Makanya kan kita itu harus siap sedia. Betul nggak Pak? Kita nggak tahu mati kita, makanya kita harus selalu berbuat baik, berbuat mudah-mudahan dengan kebiasaan kita baik. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita juga dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kebaikan. Makanya itu Pak ya, jangan tinggalkan pengajian ya. Tua. Amal sedikit, ya kan enak ini Pak ya. Berapa? Bapak kalau lihat dangdut ada gininya kagak? Kagak ada ya. Tapi kalau di pengajian ada jeruknya gede-gede lah gitu. Ada salaknya,
kurang enak apanya gitu kan? Jasmani kenyang, rohani tapi kok berat gitu. Karena pahalanya luar biasa. Balikan lagi Pak ya. Semangat untuk ngaji ya. Insya Allah kalau semangat untuk ngaji, insya Allah kita akan dikasih pimpinan yang baik. Yang kedua, Allah akan ngasih rezeki kita, rezeki yang barokah. Insya Allah kalau kita sering ngaji, dekat sama ulama, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Tapi sudah kagak mau dekat sama ulama itu tadi, yang pertama Allah ngangkat keberkahan rezeki, kemudian yang kedua wa yusolatu alim sultanan dolam, dikasih pimpinan-pimpinan yang bolim, pimpinan yang menyengsarakan rakyat dari atas sampai bawah semuanya pada rusak. Kemudian yang terakhir khawatir mati kita dalam keadaan tidak membawa iman. Itu bahayanya di situ. Ini karena kita kagak mau ngaji, kagak mau deket-deket sama alim ulama. Itu bukan perkataan saya Pak, itu perkataan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma menyampaikan aja, ya. Tadi itu berarti bencana musibah dikarenakan kemaksiatan manusia, karena kedoliman, keingkaran, ya, terutama kemurtadan, kekafiran, itu yang menyebabkan Allah sangat marah, yaitu perzinahan, minum-minuman keras. Kalau sudah merajalela terus perzinahan ini udah, pasti akan itu di situ akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan di dalam Al-Quran itu sudah jelas Pak. Di dalam Al-Quran kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini kata Allah. Andai kata suatu negeri penduduknya semuanya beriman kepada Allah, bukan cuma iman-iman saja, percaya saja, tapi harus bertakwa. Dia iman juga harus menjalankan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau sudah kayak gitu nih kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kata Allah akan aku bukakan keberkahan dari langit. Maka tidak ada hujan yang sampai banjir, tidak ada angin sampai kita dihancurkan Allah dengan porak-poranda, angin topan, angin macam-macam gitu Pak ya. Nggak sampai terjadi bencana banjir. Hujannya hujan rahmat, anginnya angin rahmat. Semua membawa keberkahan, tidak ada penyakit. Itu janji Allah. Dibukakan keberkahan dari langit, dan aku bukakan juga keberkahan dari bumi, sehingga tanah subur, bermacam-macam mineral akan dikeluarkan oleh Allah, baik minyak bumi, emas dan lain sebagainya, sampai penduduk itu tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah, semuanya jadi barokah. Itu janji Allah melalui kan itu jelas Al-Qur'annya Pak, betul nggak? Walakin kadzabu ayat itu, tetapi kebanyakan manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah. Disuruh ibadah kagak mau, disuruh sholat kagak mau, disuruh berbuat baik kagak mau, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini yang akan menghancurkan manusia itu kayak ini, musibah dan bencana ini. Walakin kadzabu, kedustaan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh Allah. Bencana dan musibah terjadi, ya, sudah terjadi. Allah turunkan semuanya itu la'allahum yarji'un, agar manusia itu bisa kembali di jalan Allah. Pak, kita jadikan Cianjur pelajaran bagi kita, ya. Kita jangan merasa aman, di Koko Garden aman, jangan merasa aman. Di Cianjur jadikan pelajaran apa yang menyebabkan itu, kita perbaiki dan kita jaga bersama-sama.
Ayo kita ajak kampung kita ini, warga kita ini berbuat baik. Insya Allah, kalau kampung ini orang-orang beriman semuanya baik semuanya, Allah tidak akan menurunkan bencana. Dan seperti tadi yang kita lakukan Pak, Maulid itu juga salah satu payung agar Allah tidak menurunkan bencana dan musibah di tempat kita ini. Percaya nggak Pak? Kalau Nabi kita sebut nih, kita baca sholawat ini, insya Allah kampung kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya nggak Pak? Mana dalilnya Ustaz? Saya baca ini. Makanya Pak, kalau saya ngaji ya majelis yang paling sempurna, majelis yang ketika itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan majelis itu dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad, itu majelis yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ngaji di mana-mana Maulid dulu. Karena apa? Ilmu yang saya sampaikan ini wasilahnya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ilmu ini masuk ke dada Bapak. Walaupun belum saya sampaikan saja, kita baca Maulid, kita datangkan Rasulullah. Mudah-mudahan hidayah masuk kepada hati-hati Bapak. Saya mempunyai jamaah nariyah. Jamaah yang mungkin saya ceritain. Orang nggak pernah sholat seusahnya, naudzubillah. Saya ajak nariyah, baca sholawat. Saya bilang kalau enak terusin, kalau kagak nggak usah. Alhamdulillah habis baca sholawat Maulid dia sadar. Kagak, istilahnya namanya ngaji batin ya kayak gitu Pak. Ngaji batin. Jadi kagak dinasihat, tapi dia sadar sendiri. Siapa yang nyadarin? Allah Subhanahu dengan keberkahan kita membaca Maulid. Nah Maulid ini insya Allah bisa mencegah bencana dan musibah di negeri kita ini. Andai kata Bapak sering-sering membaca Maulid, insya Allah tempat Bapak akan dijaga oleh Allah. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menurunkan bencana dan musibah di mana di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tidak ada Rasulullah, ajarannya kita hidupkan, sunnah-sunnahnya kita hidupkan, ajarannya kita bangkitkan. Dan ketika kita membaca Maulid kepada Kanjeng Nabi, berarti sama dengan kita mendatangkan Rasulullah di kampung kita ini. Kalau sudah ada Rasulullah di situ, insya Allah bencana dan musibah tidak akan terjadi. Sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, istighfar. Wa kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apabila penduduk itu mau taubatan nasuha, semuanya membaca istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu. Karena musibah dan bencana ini tidak akan diturunkan illa bitunubi, kecuali dengan dosa. Lam yaksib illa bi istighfar, ya, taubah istighfar. Dan ini tidak akan dihilangkan oleh Allah illa bi taubah, kecuali dengan bertaubat. Hanya ketika Sayyidina Umar itu bencana bencana gempa itu, bukan nyalain siapa-siapa, nyalain rakyatnya. Dosa apa yang engkau perbuat, hei rakyatku, sehingga bumi ini marah. Gitu. Makanya bukan kesalahan Allah, bukan kesalahan bumi, kesalahan siapa Pak? Kesalahan manusia sendiri itu. Karena manusia banyak berbuat ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksiat bencana dan musibah karena kemaksiatan. Betul Pak? Penyelesaiannya yaitu dengan banyak kita hidupkan ajaran Rasulullah, kita memperbanyak istighfar dan iman dan takwa. Itu Al-Quran jelas ya. Makanya kalau kita mengamalkan Al-Quran, insya Allah ya, tempat kita ini akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kan manusianya yang kadang-kadang berat. Sudah malam Pak ya. Khawatir ini yang pecinta-pecinta sepak bola. Sudah segini aja ya. Kebanyakan juga muntah itu nanti.
Ada pikirannya, aduh sepak bola sudah mulai belum ya? Oh masih lama Pak. Ya Allah. Ya Pak kan, paham kan? Ya itu tadi. Pokoknya kita harus jaga kampung kita ini. Bukan tanggung jawab Pak Ustadz aja, tapi tanggung jawab kita semua sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau kampung-kampung kita ini sering-sering jalan. Kalau ngaji kalau subuh itu biasanya penuh kagak? Penuh sampai nggak muat ya. Hah? Berat ya subuh. Padahal itu Pak, ya Allah subuh ini kalau tahu subuh itu pahalanya luar biasa Pak ya. Subuh itu makanya dikasih 2 rakaat. 2 rakaat aja berat bener ya. Apalagi dikasih 4. Makanya dikasih 2 aja kagak bangun-bangun. Sudah dipanggil Allah apa yang enggak bangun-bangun ya. Berat Pak. Karena apa? Pahalanya luar biasa Pak ya. Kayak kita itu sholat semalam suntuk. Lalu sholat jamaah subuh. Kalau jamaah isya setengah malam. Makanya pahalanya gede jadi berat. Betul kagak? Nah, ini apalagi sholat sebelum apa Pak? Sebelum sholat itu lebih baik dari dunia dan seisinya itu ya. Andai kata dikasih, bapakmu nggak akan meninggalkan itu. Lah yo kaya bener dunia seisinya dikasih. Betul nggak Pak? Nggak usah kerja deh. Itu pahala orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, apalagi subuhnya lebih daripada itu. Jaga sholat subuhnya ya. Kalau insya Allah sholat subuh juga diantaranya itu juga dapat menghalau murka Allah subhanahu. Kalau sudah sholat subuh itu kayak sholat Jum'ah, berarti itulah kebangkitan Islam. Insya Allah kampung itu akan dikasih keberkatan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tinggal makmum sama iman ya kan. Yang adzan itu, yang qomat itu. Ya Allah ya, mudah-mudahan kita doa bersama ya kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya ini senantiasa dikasih hidayah dan inayah oleh Allah. Cinta kita kepada Allah yang memperbanyak ibadah, kemudian semangat di hati kita itu semangat untuk ngaji. Saya ini ustadz Pak ya, tiap hari saya ngaji. Kalau enggak saya ngajar, saya ngaji. Itu saya karena tahu pahala waktunya sebentar, pahalanya luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan kita semangat ngaji, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah, hidup kita diberkahkan oleh Allah, diselamatkan dan ditakdirkan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita jadi anak yang soleh dan solehah, istri kita juga menjadi istri yang solehah, keberkahan dari kita ngaji. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Dan mari kita ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma ya wasi'al karami. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi
Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Doa Nabi penutup oleh kita Eko. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dunia hingga akhirat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadirnallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Apabila ada jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tadi tentang ngaji batin itu yang bisa memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena kami selama ini berupaya dengan berbagai macam cara, yang termasuk ini untuk supaya bisa mengajak itu. Nah ini seperti apa sholawat nariyah itu bisa menjadikan pintu hidayah itu masuk. Seperti itu Pak. Dan yang kedua tadi hadis Nabi yang tadi jauh dari alim ulama itu mungkin bisa sedikit ditarik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji itu ada dua, ngaji otak dan ngaji batin. Yaitu kalau ngaji otak kadang-kadang itu kita ceramah Pak ya. Kadang-kadang yang kita ceramah itu kadang-kadang nggak terima. Orang kita nggak nyinggung ya. Orang nggak pernah sholat. Wah sholat ini kalau orang nggak sholat masuk neraka. Kadang-kadang nggak terima kan? Ya itu ngaji otak ya. Kalau ngaji batin itu indah gitu. Jadi ketika kita membaca zikir Allah atau membaca sholat apa itu orang itu tahu-tahu sadar sendiri. Pokoknya dia yakin dan kita juga istilahnya berdoa kepada Allah. Kalau di lafaz la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang dapat membukakan hati kecuali Allah. Lah itu tujukanlah pada jamaah-jamaah. Ketika kita zikir, walaupun sholawat nariyah juga itu ada zikirnya la ilaha illallah kan gitu. Dan mudah-mudahan doa ketika kita membaca sholawat nariyah, membaca sholat apalah gitu, itu mudah-mudahan dengan keberkahan itu, mudah-mudahan jamaah Allah itu memberikan hidayah dan hidayah itu, terutama pimpinannya. Itu doa di dalam tengah-tengah itu, karena doa itu mustajab. Ketika kita baca maulid itu kan, Nabi kan datang Pak, makanya kita disuruh berdiri, disuruh hormat kan, nah, dikai wangi-wangian, karena yang datang adalah seorang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kedatangan Jokowi aja kita berdiri hormat, betul nggak Pak? Jangan kemudian Pak Lurah hanya datang atau Pak RT datang ke rumah kita berdiri kagak? Nah, dihormati kagak? Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Lah datang kita minta ya Allah ya Rasul, mudah-mudahan kau doakan kepada Allah, mudah-mudahan umatmu yang hadir ini mudah-mudahan dikasih hidayah dan inayah oleh Allah. Gitu Pak. Di dalam hati kita ada kayak gitu, saling doa mendoakan. Makanya kalau kita puyeng-puyeng Pak ya, sering-sering sakit gitu, sakit di rumah, datang ke pengajian baca maulid, insya Allah hilang penyakitnya. Puyeng pertama masuk angin, datang habis baca maulid hilang. Ya itu kan karena doa sama doa berdoa, penyakitnya hilang, setannya hilang, penyakitnya berhilang semuanya. Berkah kita membaca berkah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Lah dan
tadi yang kedua yaitu orang-orang yang jauh dari para ulama itu akan dikenakan 3 musibah. Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Suatu zaman, suatu saat akan datang di mana umatku lari dari para alim ulama dan ahli fikih atau ahli syariat. Kalau umatku ini sudah kagak mau nih mendekati ulama, artinya umatku sudah kagak mau ngaji kan, berarti itu. Namanya ulama di tempatnya pengajian, betul nggak Pak? Nggak mungkin ulama di pos-pos gitu main gaber kan, nggak mungkin kan? Ya, di pengajian, betul? Datang di pengajian. Ya, kalau ingin jadi baik, makanya saya katakan kalau orang ingin tobat dekat sama ulama, betul? Ya, ingin tobat tapi temannya masih kagak tobat masih temannya itu ya balik lagi deh, nggak akan bisa tahu. Kalau tobat ulama dekat-dekat pengajian, insya Allah akan. Ya karena saya punya jamaah model jamaah naria saya itu macam-macam Pak. Ya, istilahnya dari aparat, istilahnya dari TNI ada, dari partai ada, dari paranormal ada, dari preman juga mungkin ada Pak. Macam-macam. Tapi alhamdulillah oleh Allah disadarkan, dihidayah oleh Allah dengan keberkahan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dibuka hatinya itu ya. Itu. Ya kalau umat ini sudah kagak mau itu, yarfa'ullahu barakata min kasbi, maka Allah akan mengangkat segala keberkahan dari rezeki yang diberikan Allah. Jadi walaupun gajinya gede tapi kagak ada berkahnya. Belum bulan sudah habis duluan, bahkan punya utang itu masalahnya lebih banyak daripada itu kemaslahatannya lagi itu namanya hidup yang kagak berkah. Mengapa? Kita kagak pernah ngaji duit, nggak selesai kan gitu. Tapi di dalam pengajian itu, masya Allah, itu janji Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin berkah hidupmu, maka kepengen berkah hidup keluargamu, ingin anak jenazah soleh dan solehah, maka jangan tinggalkan pengajian. Diberkahkan oleh Allah. Kan janji apa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu melalui lisannya Kanjeng Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi pasti itu akan terjadi. Betul Pak? Karena bukan kemauan Kanjeng Nabi, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau orang nggak mau ngaji nih, jauh dari ulama, wa yusallatullahu alaihi sultanan waliman. Allah akan ngasih pimpinan yang zalim, pimpinan yang menyengsarakan rakyat. Berarti yang salah siapa? Yang salahnya pimpinannya atau rakyatnya? Rakyatnya. Andai kata dengan ulama kagak akan dikasih pimpinan yang zalim, betul kagak? Balik lagi ke rakyatnya, bukan salah pimpinannya, itu sudah dikasih bala oleh Allah, bala. Karena umatnya ini kagak mau dekat sama para alim ulama. Yang pertama berkahnya diangkat, dikasih pimpinan yang kagak benar, dikasih pimpinan yang terjelek di antara kita. Berarti yang salah siapa? Padahal Nabi sudah ngasih nasihat kan, jauh-jauh kan, tapi manusianya kan ya udah kesalahan. Kemudian yang ketiga nih, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Semakin kali orang yang tidak mau dekat sama ulama, matinya tidak membawa iman alias mati kafir. Itu Pak. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya kira kepengen sepak bola. Hebat-hebat kolaborasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya jazakallahu khair Pak Ustadz sudah bersedia berkunjung ke masjid kami. Saya ingin menanyakan 2 poin Ustadz. Yang pertama terkait keberkahan. Keberkahan tentu kita sebagai manusia, sebagai manusia menginginkan hidup kita ini berkah. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita ini berkah? Dan tentu pengertian berkah kan sangat luas gitu ya. Bagaimana bisa hidup kita ini bisa barokah, bisa manfaat buat orang lain. Yang pertama.
kita semua ini pernah melakukan sebuah kebaikan apapun itu, apapun itu pasti ada kebaikan dengan ibadah dan macam-macam sebagainya. Nah, tentu harapannya adalah mendapatkan keridhaan Allah gitu ya. Bagaimana apa sih ciri bahwa Allah itu ridho kepada kita? Karena mungkin sebagai manusia yang ya mungkin awam gitu ya, kita salah menerjemahkan keridhaan Allah kepada kita. Mungkin kita sudah berbuat baik kegiatan A gitu, dan ternyata Allah itu memberikan kemudahan jalan setelahnya. Apakah itu Allah meridhoi kita atau kita salah menerjemahkan? Nah, mungkin begitu kan, ya mungkin macam-macam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan yang pertama, kalau kita minta berkah, kita doa Pak ya. Pertama doa, karena doa itu bisa merubah takdir mu'allah ya. Doa, makanya bapak-bapak kalau minta jangan minta kaya, ya Allah minta rezeki yang barokah, minta umur yang barokah, bukan panjang pendeknya umur, bukan sedikit banyaknya harta kita, tapi yang kita minta adalah barokah. Karena mengapa? Harta yang barokah adalah harta yang diridhoi oleh Allah. Makanya kita jangan minta umur yang panjang. Kalau umur yang panjang nanti kayak setan, kayak iblis, kakak mati-mati Pak. Salah. Ya sekarang saya tanya Bapak, saya kasih pilihan ini. Saya punya dompet Pak, jumlah apa? Panjangnya itu 2 meter. Isinya Pak cuma 1.000, 2.000 Pak. Panjang kan Pak ya? Bukan umur panjang. Nah, saya mempunyai dompet yang kecil Pak, tapi isinya Pak penuh ratusan ribu. Bapak milih yang mana? Yang panjangannya kayak nyepet apa maling gitu, mungkin ya malingnya bisa masuk rumah sakit gitu. Saking panjangnya, tapi isinya cuma 1.000, 2.000. Dan kayak gitu itu umur ya kayak gitu. Minta kepada Allah ya, yang sedikit, yang kecil ini yang ini barokah. Jangan kau minta panjang, ya Allah panjang umur, nyusahin anak kita, betul kan? Betul. Nah, buat apa panjang-panjang kan gitu? Iya. Siapa itu? Bapaknya Gus Dur aja umurnya cuma berapa? 39 tahun, betul nggak? Wah, tapi hebat buat nama jalan, betul nggak Pak? Ya Bapak nama jalan aja nggak laku, Gang Buntu juga nggak laku. Itu umurnya pendek tapi berkah. Itu yang kita minta kepada Allah, minta yang untuk. Lah cirinya orang berkah itu ziyadatul khair, tambah rezeki, tambah baik, dia ahli sedekahnya tambah. Dia tambah umurnya, dia ahli ibadahnya tambah. Itu namanya ziyadatul khair. Namanya keberkahan itu tambah kebaikannya. Betul Pak? Tambah umurnya dia tambah baik, tambah rezekinya juga dia tambah banyak sedekahnya, kan gitu. Tambah pangkatnya, dia tambah tawaduknya. Itu namanya keberkahan. Karena itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan minta panjang-panjang, jangan minta banyak, tapi mintalah keberkahan, harta yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah. Karena apa itu berkah itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya cerita ini. Bapak kenal kalau orang Jawa Timur namanya Abah Thoyib. Ya, Abah Thoyib itu seorang wali Pak ya, di Kabupaten Tengger itu. Meninggalnya juga ya sudah agak lama ya, yaitu mempunyai murid 40, semuanya muridnya di umroh, di haji, cuma itu aja kan. Apa Thoyib nggak kerja nggak apa ya, tapi dulu sebelum dia diangkat Allah makom yang begitu ya, dia juga susah. Dia seorang mungkin kepala desa atau camat gitu ya, hartanya banyak, tapi masalahnya lebih gede daripada nikmat yang diperoleh. Bingung tuh, aduh gimana ini? Kata pengawalnya, kamu datang ke Mbah Raden Sahlamia, sono ke Krian ya. Itu datang ke wali itu. Dia nggak mau. Ya. Awalnya Mbah apa Thoyib tadi. Tambah lama, tambah itu malah itu. Hartanya banyak, tapi utangnya juga banyak. Masalahnya juga Jadi nikmat
itu lebih gede masalah daripada nih. Sampai akhirnya dia datang. Padahal sudah takut kepada Mbah Raden Sahlani ya ini. Mbah Raden Sahlani kalau Bapak di Krian, mau Krian di sana ada Mbah Raden Sahlani itu makomnya Mbah Raden Sahlani Tol gitu ya. Di sana ada gurunya daripada apa temanya dia datang. Kan dia sudah ketakutan, waduh kalau ketemu apa Mbah Raden Sahlani ini lu kesimpu bang saya. Itu bener. Datang ke situ uangnya, ya hartanya, Tayyib nih, kamu pulanglah. Hartamu nih yang sono itu bawa ke sini semuanya. Aduh, gimana nih? Ya pulang, tapi nggak balik lagi. Tapi tambah parah lagi nih masalahnya. Akhirnya tahu nanti ke sono. Akhirnya dibawa. Ya, Mbah Raden Sahlani ini harta saya ini sudah saya habiskan, saya bawa semuanya ini. Udah. Ya, di pintu aja udah kamu sono-sono. Harta ini habiskan, kasih orang-orang yang ada di jalan. Fakir miskin pokoknya habiskan harta yang kamu bawa itu. Dihabiskan berapa? Ini, yes. Sudah habis, datang lagi. Udah. Sekarang kamu puasa. Kamu ikut saya puasa. Pokoknya saya belum nyuruh kamu berhenti. Jangan berhenti. Puasa terus itu. Apa toh gitu, Pak? Puasa sampai 3 hari dia nggak kuat. Makan di pinggir jalan, ketahuan gurunya. Waduh, karena merasa kepedesan dia makan soto di warung pinggir jalan. Wah, Mbah Raden Sahlani lewat, ibu kepedesan. Wah, ini suaranya Toyibin. Wah, gimana? Ulah, kalau kamu ini sudah enggak ini nangis lagi. Akhirnya ya, Mbah, pokoknya sudah sekali inilah saya tobat benar. Hukumannya saya tambah lagi, jangan makan di pinggir jalan, nggak boleh. Makanya apa toh ya makan paling di rumah, nggak berani karena itu sudah hukumannya dari gurunya. Setelah itu beliau berpuasa, Pak. Terus pokoknya sebelum Mbah Raden Sahlani ini menyuruh, ya kan? Alhamdulillah, Pak. Dengan itu apa toh itu tamunya dari yang membangun masjid As-Samarqandi itu ya, As-Samarqandi yang ada di Tuban itu ya, yang habis 2 miliar itu beliau apa toh itu. Dia itu cuma apa ya, pakai senter aja. Kalau ada orang sakit itu di senter aja. Bukan karena senternya yang hebat, karena dirinya di dalam batinnya ini yang hebat, karena beliau puasa tiap hari. Karena mengikuti apa yang disarankan, yang disuruh oleh gurunya, yaitu Mbah Raden Sahlani. Itu jadi sampai muridnya yang 40 aja semuanya diumrohkan, di haji, saking kayanya. Ada tamu cuma di dunia, Pak. Kemudian datang ke Alhamdulillah, Alhamdulillah hidup saya sekarang enak. Apa jawaban bareng dia? Ngerti nggak? Dulu kamu itu dikasih oleh Allah harta, tetapi Allah nggak ridho. Kayak orang nyoh gitu kan ya. Kan dikasih tetapi Allah nggak senang. Jadi dikasih tapi nggak ada berkahnya, itu tadi. Dikasih tetapi Allah kagak ridho. Namanya harta nggak berkah. Makanya masalahmu lebih gede masalahmu daripada nikmat. Nah sekarang apa yang diberikan Allah sekarang Allah ridho. Itu. Makanya carilah keridhaan Allah, karena keberkahan itu karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita ingin mencari keridhaan Allah, berbuatlah yang baik. Banyaklah kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah kita mau pikir, kita mau jalur sholawat, kita mau jalur sedekah, mau kita jalur macam-macam lah ya. Pokoknya intinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Lah bagaimana cirinya orang berkah? Orang berkah itu tambah hari tambah baik. Gitu. Tambah hari tambah baik, ibadahnya tambah meningkat. Oh, dikasih kekayaan, dia malah ahli sedekah. Itu tandanya orang-orang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok dikasih harta dia malah maksiat, ini enggak berkah, tandanya ini benar, Pak. Kalau berkah itu enak, semuanya enak itu. Karena apa yang diberikan Allah itu Allah ridho. Bagaimana caranya Allah ridho? Yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah. Terutama jangan sampai kita enggak membaca istighfar. Bapak tiap hari membaca istighfar enggak, Pak? Berapa?
Paling ketika ada debt collector Ustaz. Astagfirullahaladzim. Lah khawatirnya itu. Kalau selain itu kagak ingat. Saya tanya Kanjeng Nabi aja Pak. Membaca istighfar itu berapa? 100 kali ada yang mengatakan 70 kali. Padahal istighfar itu luar biasa Pak. Di dalam hadis Nabi, man lazima istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, orang yang biasa mendawamkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, pendek Pak ya. Ada astagfirullahaladzim, ada terserahlah gitu ya. Kalau bisa paling minim 100 kali. Nabi yang jelas-jelas Nabi itu dijamin masuk surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, tapi beliau tetap membaca saya tanya nih bapak-bapak, sudah ada jaminan gak dosa-dosanya diampuni oleh Allah? Kagak ada juga mau baca istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi. Lah kalau kata Nabi, wong mendawamkan istighfar ini, maka Allah akan mingkuli bikin makro sempit ini akan jadi lapang, susah akan jadi dan Allah akan ngasih rezeki dari jalan tiada disangka-sangka, berkah dari orang-orang yang mengistiqomahkan membaca istighfar. Mengapa? Karena bencana dan musibah ini karena dosa kita susah, kita apa karena dosa kita. Lah untuk menghilangkan itu, apabila kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu, mana kita kesusahan ini dari dosa kita Pak ya. Nah untuk menghilangkan itu Allah buka itu apabila kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita ke Mekah Pak, besok kok tahu-tahu kita nyasar gitu ya, istighfar insya Allah ketemu Pak. Kalau nggak mau istighfar nggak akan ketemu. Makanya langsung bertobat kepada Allah Subhanahu. Kalau kita susah, cepet-cepetlah kita minta ampun kepada Allah. Dosa apa yang saya perbuat sampai hingga saya ini paham lah? Penyakit kayak apa saja gitulah. Pokoknya minta ampun kepada Allah ya. Mudah-mudahan dengan itu juga Allah akan memberi keberkahan kepada kita semua. Bagaimana Mas? Kemudian berkah ibadah banyak kumpul-kumpul di antara ngaji ini juga mendatangkan keberkahan rezeki kita ya. Tadi kan sesuai dengan apa yang disampaikan kalian ya. Saya kira cukup ya. Malam acara selanjutnya yaitu doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Eko. Waktu teman, silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai membaca doa, marilah kita hadiahkan Fatihah dulu supaya doa kita bisa menjadi makbul oleh Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sumailah hadrati fani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa tabi'ina wa tabi'in wa mu'ata'il amilin wal malaikatil muqarrabin wa zalzalan sayhatul kabir al-jailani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah masyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu ta'ala rabbana ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu ya baghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa 'indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusuf dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan rangkaian acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara apabila ada perkataan yang tidak berkenan tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.